Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali dan salam remaja sehat. Selamat berjumpa dengan Dr. Adis kembali ya adik-adik. Sayang ya, dalam pandemi COVID ini kita tidak bisa berjumpa, tapi tidak apa-apa. Dengan semangat kita hadapi pandemi COVID tahun ini. Adik-adik tetap harus menaati protokol kesehatan ya. Ini Bu Adis tidak pakai masker karena Bu Adis sendirian di ruangan sendiri. Jadi tetap kalau adik-adik di ruangan terbuka dan bertemu dengan orang-orang harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Yaitu dengan apa? Memakai masker, jaga jarak, kemudian rajin cuci tangan. Ya, nah kali ini Dr. Adis akan membahas tentang materi pergaulan remaja yang baik dan tidak baik, alias pergaulan bebas ya. Yuk kita landasi dulu pertama kali dengan firman Tuhan, yaitu 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19 berbunyi, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuh Bu Dokter, tubuh kalian adalah bait Roh Kudus. Jadi harus apa? Harus dijaga dengan benar. Kenapa kok harus dijaga dengan benar? Nah, yuk kita dengarkan dulu materi selanjutnya ya. Nanti Bu Dokter Adis akan membahasnya. Nah, pertama-tama kita bahas dulu. Kalian kan sudah remaja nih ya, umurnya antara 11 sampai 14 tahun ya, 10 sampai 14 lah. Itu adalah peralihan masa antara anak-anak dengan menuju ke dewasa ya, usia dewasa. Di sana nanti kalian akan menemui masa-masa remaja yang penuh dengan masalah, penuh dengan tantangan hidup remaja tentunya. Apa itu? Nah, yuk kita bahas satu persatu ya. Masalah remaja yang timbul adalah yang sering kita jumpai dimanapun kalian berada adalah satu, yaitu pergaulan yang salah atau pergaulan bebas, atau disebut juga yang lebih spesifik, lebih khusus lagi apa? Seks bebas ya. Ciri-ciri remaja yang seperti itu gimana yang pergaulannya bebas? Ini Bu Adis ringkas saja ya, yaitu remaja yang suka bergadang. Nah, seperti lagunya Rhoma Irama, begadang jangan begadang. Nah, pulangnya sering malam-malam. Remaja kok pulangnya malam-malam, atau mungkin tidak pernah pulang, atau ugal-ugalan pergaulannya. Wah, itu sangat sedih sekali nanti orang tuanya ya. Kemudian mabuk-mabukan. Wah, masih SD atau SMP itu mabuk-mabukan terus karena pergaulan dengan teman-temannya. Merokok sambil jalan-jalan, merokok dengan teman-temannya. Nah, dari merokok itu akan timbul penyakit adik-adik semua, yaitu apa? Timbul penyakit kanker paru-paru, jantung. Jangan salah sangka ya, kanker paru-paru, penyakit jantung itu tidak diderita oleh orang lansia saja, orang lanjut usia atau yang sudah tua-tua. Bu Adis menemui di puskesmas banyak sekali yang remaja-remaja sudah paru-parunya sudah berlubang-lubang, kemudian jantung, sakit jantung. Nah, seperti itu ya, karena pola hidupnya tidak benar ya, karena begadang, merokok, kemudian mabuk-mabukan. Terus masalah apa lagi? Ada yang mencoba-coba narkoba. Nah, anak-anak remaja sekarang mencoba-coba narkoba. Jadi efek sampingnya? Jadi blow on, linglung, sekolah nggak bener, sekolah nggak bisa naik kelas, mogok terus sekolahnya. Nah, kemudian karena apa? Karena jadi linglung. Narkoba itu membuat orang linglung, nggak bisa berpikir ya. Blow on, lolak-lolok ya, blow on sana, plonga-plongo sini. Nah, itu. Kemudian apa yang sangat menyedihkan sekali? Seks bebas ya. Remaja sekarang sering melakukan seks bebas dengan pacarnya atau dengan orang lain. Wah, dia berjanji, "Dek, nanti kalau kamu mau memberikan keperawananmu atau keperjagaanmu dengan saya, nanti kita nikah deh, kita kawin deh." Nah, itu janji-janji bohong ya, PHP. Jangan mau di PHP ya, adik-adik ya. Ya. Terakhir, kalau sudah pergaulan bebas, apa yang diterimanya akhirnya? Ya, akhirnya kehamilan tidak diinginkan, hamil duluan ya, keperjagaannya sudah terengut, sudah tidak perjaka lagi, tidak perawan lagi, akhirnya ambiar semuanya. Akhirnya apa adik-adik?
masa depan cita-citanya hancur, yang cita-citanya jadi apa? Dokter, jadi polisi, jadi bidan, jadi perawat, jadi ahli tukang cukur, menjadi teknisi, atau jadi di pabrik-pabrik kerja, akhirnya hancur, nggak bisa. Harus apa? Harus bekerja untuk memberi nafkah kepada anaknya, ya, dan istrinya. Jadi di firman Tuhan itu sudah disebutkan Amsal 5 ayat 9, ya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, ya, dan tahun-tahun umurmu kepada orang lain, ya. Jadi Bu Adis ulang lagi, Amsal 5 ayat 9, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang lain. Nah, seperti itu ya. Terus kalau sudah seperti itu, firman Tuhan sudah menegur, memberi teguran seperti itu, kalian masih ngengkel, masih ngeyel, ya, melakukan seks bebas, melakukan hubungan seksual yang tidak diinginkan, akhirnya kehamilan itu. Akhirnya jadi apa? Kalian akan sembunyi-sembunyi dari orang tua. Kalian akan apa? Setelah melahirkan akan membuang bayinya di semak-semak. Dokter kemarin melihat bahwa remaja melakukan pembuangan bayi di semak-semak, di sungai-sungai. Mereka bayi yang tidak berdosa, ya. Kemudian abortus atau menggugurkan kandungan, ya, di dukun-dukun, karena ke dokter kan dia tidak punya uang dan tidak berani, takut ketahuan orang. Akhirnya menggugurkan di dukun-dukun, gugurkan kandungan, bisa menyebabkan kematian si ibu dan si anak, ya. Jadi itu resikonya berat sekali. Kemudian apa? Kalau sudah nggak bisa melakukan jalan keluarnya, akhirnya apa? Banyak remaja yang bunuh diri. Aduh, kasihan sekali. Bunuh diri itu dilarang oleh Tuhan Yesus, tidak dianjurkan oleh Tuhan Yesus, ya, gitu ya, adik-adik. Nah, marilah sekarang kita menjaga kekudusan. Itu yang penting, yang harus digarisbawahi, menjaga kekudusan, ya, di mata Tuhan, dan taat mentaati firman Tuhan, ya. Kalau itu tidak dilakukan, waduh, murka Tuhan Yesus akan dialami oleh kalian para remaja, itu ya. Putus sekolah, masa depan hancur, bertengkar dengan orang tuanya terus menerus, dan lain-lain, ya. Penyesalan seumur hidup, ya, tidak diberkati Tuhan, ya. Oke, sekarang kita jangan memikirkan yang jelek-jelek, jangan yang negatif-negatif kita pikirkan dan kita lakukan, jangan. Kita jauhi itu, kita lepaskan itu semua, ya. Kita harus bangkit sebagai remaja, anak Tuhan, anak yang diberkati Tuhan. Ayo sekarang bangkit menjadi remaja sehat. Jadilah remaja yang sehat dalam rohani dan jasmani kalian, ya. Rohani dalam hal keagamaan, jasmani dalam tubuh, menjaga tubuh, kekudusan. Organ-organ tubuh kalian harus dijaga, terutama alat-alat kelamin kalian dan tubuh kalian juga semua menyeluruh, ya. Songsong masa depanmu yang sukacita, sukses, dan diberkati Tuhan Yesus. Ada firman Tuhan yang berkata, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Ya, sekali lagi Bu Dokter ucapkan Yeremia 17 ayat 7. Firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Nah, seperti itu ya. Nah, yuk kita mulai sekarang harus punya visi misi, harus punya tekad, harus punya tujuan hidup, ya, yang positif adik-adik. Seperti apa? Ya, seperti ini. 1. Jauhilah pergaulan bebas atau seks bebas, narkoba, merokok, dan lain-lain, ya. Kemudian berprestasilah melalui apa? Main musik di gereja, ya. Kemudian main apa saja, ya. Tidak hanya di gereja tapi di tempat-tempat lain juga bisa. Olahragalah, ya, berprestasi dalam olahraga seperti kemarin Grecia yang meraih emas dalam Olimpiade bulu tangkis. Nah,
itu juga anak Tuhan, ya. Contohlah yang seperti itu. Kemudian berprestasilah dalam melukis atau menggambar, bisa. Kemudian berprestasilah dalam seni rupa dan lain-lain. Kemudian seni peran, seni drama, mari kita lakukan. Seni suara juga bisa. Siapa yang mau jadi penyanyi yang bersuara bagus, bernyanyilah, bergabunglah dengan paduan suara atau solo, nggak apa-apa, ya. Kemudian masih banyak lagi yang Bu Dokter harapkan kalian remaja, anak Tuhan, menjaga kekudusan, tetapi tetap berprestasi. Berusahalah disayangi teman-teman, ya. Banyak teman dan saudara-saudara, tapi berkumpullah dengan teman-teman yang positif, ya, yang baik kelakuannya, itu ya. Tentunya satu lagi nih, biar disayang pacar. Nah, siapa yang sudah punya pacar? Nah, nggak apa-apa punya pacar, nggak apa-apa, tapi berpacaranlah yang positif, tidak negatif. Yaitu dengan apa? Dengan kalau ke gereja bareng, ya, main baca Alkitab bareng, ya, tapi dengan jangan berpacaran seperti cium-ciuman, cium bibir, cium apa, pegang-pegang, rabak-rabakan tangannya kemana-mana. Itu tidak menjaga kekudusan, ya. Itu anak-anaknya iblis kalau itu, ya. Jadi jagalah kekudusan. Anggaplah pacarmu itu yang cewek atau yang cowok sebagai adikmu perempuan atau kakakmu laki-laki. Jadi hormatilah, perlakukan mereka dengan sebaik mungkin, ya. Sekali lagi, jagalah kekudusan, ya, tubuh maupun pikiran kalian. Oke? Songsonglah masa depan yang cerah yang tinggal di depan mata kalian, di depan mata kalian. Oke? Jadi selalu berpikiran positif, jaga kekudusan dan sukacita, ya. Terima kasih. Sekian kiranya Bu Dokter memberikan materi ini bisa berguna bagi kalian semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.